Pertama kali saya ucapkan segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada acara ini, dan sekali lagi kita tidak dapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk, dan saya bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak sekutu baginya. Ya Allah, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Amin. Amin. Baik, ini berarti ini udah kita buka ya acaranya ya. Kalau kita lihat susunan acaranya adalah pertama ini registrasi ya, jam 11 sampai 11.08. Nah, ini agak lewat sedikit ya. Ya nggak apa-apa lah, masih bisa toleransi. Dan kedua, lagu Rayuan Kelapa dan Padamu Negeri. Ketiga, nanti ada baca doa, kemudian ada pemaparan proyek Kelapa Nasional, kemudian diskusi, question and answer dan saran, kemudian penutup jam 12 sampai 12.05. Baiklah, untuk mempersingkat kita masuk ke acara kedua, yaitu lagu Rayuan Pulau Kelapa dan Padamu Negeri ya. Kita bersama-sama menyanyikannya. Ini siapa yang mau mimpin nih? Lita atau siapa ini? Ada lagunya, nggak ada lagunya, udah nanti diputar. Lagunya putar, lagunya diputar. Oh, lagunya diputar. Oh iya. Ya, silakan. Yuk, hostnya ini memutar lagu Rayuan Pulau Kelapa dan Padamu Negeri. Ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiut di angkasa, berbisik-bisik rajekana. Memuja pulau nan indah emas, tanah airku Indonesia. Baik, tadi nyanyi lagu Rayuan Pulau Kelapa, selanjutnya Padamu Negeri ya, beli ya. Ya, ada, silakan. Ada, silakan. Ahmad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah diputar 2 buah lagu, Rayuan Pulau Kelapa dan Padamu Negeri. Selanjutnya adalah pembacaan doa. Tadi rencananya nih oleh Kang Turiba ini. Cuman Kang Turibanya udah masuk ya Kang Turiba. Silakan Kang Turiba untuk membaca doa. Kok saya sih? Tadi usulan beli. Usulan beli tadi. Kang Turiba. Nah ini siapa? Ya, Ustaz. Gimana sih? Baik. Ya. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan hati, menengadahkan tangan untuk meminta kepada Allah SWT apa yang baik tentunya bagi kita sekalian, terutama di bulan-bulan Syawal ini. Kita baca surat Al-Fatihah sama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil 'adab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita bacakan doa oleh Kang Turiba ya. Ini saya coba lihat absen dulu ya. Ada 17 orang termasuk Ibima ya. Berarti ada 16 orang. Alhamdulillah. Yang hadir ini saya Ahmad Taufik, Dudun Abdul Rahim, Abdul Kohar, Ati Saraswati, Ahmad Yani, Haris Priyatama, Henry Harmen, Imade Dana, Junianto, Lita, Supriyadi, Duriba, Nanden Rukmana, NH Anum, dan Trisa Putra. Ya, alhamdulillah udah ada 16 orang. Semoga bisa nambah lagi. Selanjutnya acaranya adalah pemaparan proyek Kelapa Nasional oleh siapa ini Beli? Oleh Bu Made. Saya ada materinya lagi di share screen nih kok nggak bisa ya? Oh iya ya. Oke, sambil siapkan kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Mas Daniel itu moderator, host biasanya harus mengaccept itu apa untuk screen share screen-nya itu. Oh itu ini Ibima dia sebagai hostnya itu. Halo? Oh, iya Pak, udah Pak. Udah. Oh, Oke. Ibima yang ini, yang sebagai. Oke. Iya. Mandunya. Saya hanya yang ngomong aja. Sekarang kelihatan ya? Kelihatan? Iya. Sudah kelihatan. Baik. Terima kasih Mas Daniel dan teman-teman Bapak-bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu singkat ini saya ingin memaparkan
kembali apa yang pernah kita bahas beberapa bulan, beberapa tahun lalu dalam kegiatan pengembangan kelapa nasional. Jadi pertama ya selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faidin, wallahu minna wa minkum, sallallahu ya karim. Jadi pada kesempatan ini perkenankan saya singkat aja. Intinya ini bahwa sebenarnya tadi saya sudah cerita di awal sedikit. Kebetulan saya mempunyai banyak media saluran nasional. Satu ada dengan ISQ gitu ya, 165. Jadi yang sering disebut oleh Bang Ganda itu 165. Karena fondasi dasarnya adalah ihsan, iman, dan Islam. Jadi rukun iman dan rukun imam dan juga rukun Islam. Dan pilarnya itu ada 7 budi utama. Dari jujur dipercaya, tanggung jawab, visioner, kemudian disiplin, kerjasama, adil, dan peduli. Jadi sudah ada pilarnya. Kemudian sekarang mereka mengharapkan gerakan 2020 menjadi 2030 ini punya payung. Payungnya itu adalah ekonomi dan industri. Jadi supaya memberi manfaat nyata kepada umat, kepada bangsa Indonesia dengan alumni 1,7 juta. Nah di samping itu juga saya ada kebetulan sebagai ketua komunitas teknik industri dengan BKTI ini di PII Persatuan Insinyur Indonesia itu ada 225 perguruan tinggi mempunyai program teknik industri se-Indonesia dan itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sehingga hal ini kita harapkan nanti bergerak terus ya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dan industri. Walaupun kita tahu negara kita seperti inilah yang mungkin sudah banyak pembahasan di WA Group, namun demikian mau tidak mau bagaimanapun kondisi ini rakyat harus bergerak dan kita tidak bisa mengandalkan pemerintah, sektor swasta atau sektor rakyat lah yang lebih banyak mungkin kita harapkan diajak bersama-sama. Bila perlu kita membentuk bank-bank di daerah-daerah itu bergerak sendiri gitu ya dengan apa itu syariah, dengan koperasi syariah dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu di dalam kegiatan kelapa nasional ini kita punya mission statement di sini ya. Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan industri kecil kelapa dengan metode plasma dan inti plasma. Jadi intinya ini menjadi kepemilikan bersama lah gitu. Jadi ada plasmanya, ada inti plasmanya, rakyat yang punya kebun kelapa 1 hektar, setengah hektar, itu diakomodasi di seluruh wilayah Indonesia. Dan saya coba petakan ada 25 provinsi yang potensial mempunyai kebun pohon kelapa. Dan di Indonesia itu terdata ada 18 miliar butir kelapa setiap tahun yang belum dimanfaatkan. Kira-kira hanyut ke laut atau ini sendiri atau membusuk sendiri gitu ya. Tidak dimanfaatkan karena berbagai alasan situasi. Oleh karena itu kita mengetahui bahwa di kelapa ini juga sebenarnya kita lihat kita lihat, saya buka share screen yang besar. Kok lihat? Bisa kan kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi kelapa ini kita lihat bahwa manfaatnya banyak sekali, turunannya ada dari airnya, dari batoknya, dari sabutnya, sampai juga dari dagingnya. Nah, itu turunannya banyak sekali dan saya percaya ini kalau kita olah menggerakkan Indonesia itu bisa setahun itu bisa 2-3 triliun ya sebenarnya bisa digerakkan dari 18 miliar itu anggaplah hanya 50% atau 10% aja, 30% gitu ya kita bisa garap dengan efektif. Nah itu bisa membuat kita lebih kuat dalam ekonomi kerakyatan. Dan juga produk ini bisa diekspor, tidak hanya dalam negeri gitu ya. Sementara ini dari Amerika, seperti yang saya sampaikan ke Bang Yadi ya, bahwa ada partner di Amerika itu udah minta 2 juta liter malah per bulan ya
tapi yang diminta itu CCO, bukan VCO-nya, CO, crude coconut oil. Kemudian dari aspek pengolahannya, karena tadi masyarakat di desa dan pemerintah dan investor, ya kita juga sudah punya tim yang kita sebut namanya Indokoko. Tim Indokoko ini saat ini menyiapkan R&D, kemudian factory, termasuk equipment, mesin-mesin pengolahan kelapa. Dan tentunya dari mesin-mesin itu yang nanti kita bisa akan bekerjasama dengan pengolahan serabutnya, buahnya, arang, dan air kelapa, termasuk dagingnya tadi, dan berbagai plasma, inti plasma yang ada di provinsi maupun di kabupaten. Dan ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan. Sampai sekarang ini Indokoko itu masih dalam R&D untuk membuat mesin dan juga produk-produknya. Tapi partner kita sudah ada di Jogja. Di Jogja itu ada dua, ada Kerambil Hijau, kemudian juga ada satu lagi Pak masih dari UGM ya. Dan yang kedua ada dari daerah Tasikmalaya, dari daerah Pangandaran. Itu sudah mengolah serabut. Kemudian ada juga di Bali mengolah serabut, dan juga sementara ini karena di Bali harga kelapa itu 5.000 per butir gitu ya, dan tidak worth it, yang kita perlu dapatkan 2.000 lah, 2.000 rupiah per butir itu dengan jenis kelapa yang ada itu baru bisa menguntungkan. Nah sementara ini di Pontianak atau di Sulawesi Selatan itu harga kelapa di 200-800 rupiah per butir dengan kualitas yang berbeda. Jadi setiap pulau ini kualitas kelapanya berbeda-beda. Ada yang kulitnya tebal, ada yang dagingnya tebal, ada yang dagingnya tipis gitu ya. Tapi batoknya ya sama gitu kan. Nah ini yang membuat situasi berbeda-beda. Sehingga kalau kita lihat kelihatannya bisa lama ya, Indonesia belum ya, Filipina dan Malaysia dan Thailand aja kalah dengan perkelapaan. Ada yang banyak pohon kelapanya. Makanya lagu tadi apa Rayu Pulau Kelapa itu udah cocok sekali. Udah harusnya kita bergerak dengan kelapa ini sudah masyarakat rakyat gitu ya. Kemudian ada business plan, ya kita sudah siapkan juga bagaimana aliran proses pembuatannya, pelatihan-pelatihan yang harus dijalankan di setiap pulau atau tiap provinsi, tiap daerah, itu sudah siapkan. Kemudian ada trainernya, ada shipper expert-nya gitu ya, sudah ada juga. Kemudian program untuk financing-nya, nah ini sedang kita pikirkan. Apakah dalam situasi wabah COVID maupun krisis ekonomi ini kita bisa dapatkan dari perbankan atau dari CSR atau dari mana gitu ya, yang sifatnya dana bergulir atau berputar terus. Dan ini sudah saya bahas juga dengan Kemenkop UKM, ya, mungkin nanti Bang Kohar ya, Kang Kohar bisa membantu juga nanti. Terutama di sana ada teman kita Arif, pemeran sekian KPU itu kan, Arif Rahman Hakim, kemudian mantan tetap di ekonomi Pak Edi, kemudian yang deputi pemasaran dan produksi Ibu Victoria Simanungkalit, itu sudah kita, dan termasuk di Kemenperin ada Ibu Gati juga sudah kita ajak bicara. Dan sebenarnya nanti kita bisa masuk juga di produk-produk yang lain seperti untuk otomotif gitu ya. Untuk motif itu kan seratnya itu bisa dibuat jadi bahan untuk dashboard atau juga nanti jadi bahan untuk door trim gitu ya, untuk cover audionya supaya tidak suaranya bisa terserap dengan baik, akustiknya bisa bagus juga. Nah ini yang kita lakukan dari marketing produk, dan ini sudah sebenarnya strateginya timnya sudah ada. Tadi dalam bentuk apakah itu nanti konsorsium dalam bentuk perusahaan individu atau dalam bentuk koperasi. Dan saya sudah punya juga bahkan ininya bisnisnya, termasuk kebutuhan di pusat ini sebagai pengendali. Mungkin kalau bisa dibayangkan yang dulu zaman Cengkeh itu ya, ada bulognya Cengkeh Nasional. Nah, mungkin nanti ada semacam, kalau bisa lembaga swasta, tapi
dalam bentuk yang lebih luas, lincah, strategik, mengendalikan harga maupun pemasaran secara nasional gitu ya. Apakah nanti dalam bentuk asosiasi ya, kumpulan semua elemen yang terkait di sini kita kumpulkan menjadi suatu kekuatan nasional gitu ya. Itu bisa juga. Nah itu apakah nanti dalam bentuk perusahaan, konsorsium, atau nanti ada konsorsium koperasi induk atau apa yang lainnya ya, yang mungkin lebih tepat bagi kita untuk menggerakkan ini. Dan saya kira ini produk-produknya banyak sekali ya. Ada produk kelapa ini turunannya bisa campur kelapa, bisa kita olah gitu ya. Daging kelapanya jadi sio kelapa kuning, sedikit coconut, kumis dan lain sebagainya. Air kelapa juga, kelapa dari pokok vinegar. Dan ini saya juga sebagai informasi sudah diskusi dengan profesor dari IPB kemarin. Cuman beliau itu terbatas. Sekarang teknologinya menggunakan teknologi untuk pengolahan kelapanya dan juga teknologi Malaysia. Jadi kalau menurut saya ini yang bini-bini ini harusnya teknologi Indonesia bisa lah gitu ya. Cuman Profesor Wisnu itu ya sudah bergerak menggerakkan kelapa ini. Dan ya dari analisa ya kita sebenarnya bisa lah gitu ya untuk mengelola itu kelapa ini. Dan intinya ini saya dengar sekarang dari Udayani itu sudah di Mentawai gitu ya, sudah mau menggerakkan nanti. Kemudian dari itu dengan Pak Tarmi Akhir dan juga nanti ada Pak Rektor Pak Rijal Samsul Rijal. Kemudian dari daerah Jawa Tengah ada nanti Profesor Gunawan gitu ya. Kemudian dari Jawa Barat kita mengembangkan di Majalengka. Nanti ada kawasan industri yang nanti akan dibeli kelapa di Ciamis atau di Tasikmalaya. Kita bisa olah di Majalengka. Sehingga ekspornya bisa melalui Cirebon gitu ya. Atau juga nanti melalui Tanjung Priok maupun pelabuhan yang baru. Dan ya di Bali bagus kelapanya, cuman harganya mahal. Dan saya kira mungkin nanti bisa masuk ke Banyuwangi, Jawa Timur. Jawa Timur banyak sekali. Termasuk Mas Bubi ya, Bubi Sutomo itu menawarkan 100 pondok pesantren mengolah kelapa. Cuman saya belum tanggapi ya. Kita menawarkan, ayo kita garap 100 pondok pesantren menggarap kelapa di Jawa Timur. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, potensial ya kita bisa garap ini semua. Jadi saya kira ini pemaparannya sementara ini. Mohon nanti masukan dan saran, dan mungkin kita akan buatlah yang lebih real siapa yang berminat gitu ya, karena konsep saya sih tidak mau jalan sendiri, tidak mau kerja sendiri, kita harus berjemaah ya, tim, ada konsorsium lah di situ. Atau kalau korporasi mungkin lebih jelas nanti ini namanya, apalagi dengan Zoom ini kita bisa meeting mingguan gitu ya, melihat progress projectnya ini supaya lebih real, lebih konkret, dan nanti kita libatkan teman-teman lain yang barangkali bukan dari ITB pun kita juga ya untuk melihat secara total nasional. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Daniel. Ada masukan sedikit, Pak Bimade, ya. Mungkin itu di Indonesia juga ada riset institutnya yang sekarang tuh kalau nggak salah gabung sama PPKS Medan ya, Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan, dan di sana ada riset institut namanya dulu Bandar Kuala. Oh. Namanya Bandar Kuala, sekarang masuk ke PPKS, jadi mungkin bisa diakses sih, bisa tanya lagi Pak Wawan. Ya. Iya. Kalau Kang Yadi ada ini, mungkin nanti bisa diinform PIC-nya gitu ya. Kenal, ada yang masih kenal nggak di sana?
Nanti coba kita tanyakan ya, insya Allah masih banyak. Ya. Soalnya direkturnya Oke, dulu baik. Terima masih kawan si Wawan juga tuh, kawan sekelas di Malaysia yang sekarang ini ya. Cahyono tahu kali ya? Jadi. Ya Cahyono Cahyono Herawan. Herawan tahu ya? Ya cuman Oh, Cahyono oke. Herawan sekarang posisinya nggak di Medan. Jadi sekarang dia sudah gitu. pindah full di Jakarta, di Bogor. Oh Baik. gitu. Oke. Ya. Oke, nanti saya Oke. kontak. Baik, teman-teman. Alhamdulillah Beli Made sudah memaparkan pancingan ini untuk pengisi acara kita tentang tentang bisnis kelapa dari Indonesia, yaitu potensinya sangat besar, yaitu kemudian ordernya juga sebenarnya udah ada, variasi produknya juga banyak sekali. Nah ini untuk mungkin nanti bisa dipaparkan di kita dalam tanya jawab ya. Untuk selanjutnya, halo itu suara siapa itu? Halo. Untuk selanjutnya mungkin ini ke tanya jawab ya, memberi tanggapan atas presentasi Beli Made ini. Saya persilakan Saran-saran, gimana? Atau masukan, saran-saran, masukan atau ya advice saran-saran, gitu ya. masukan Bagus atau tadi. advice. Ya. Oke, saya kasih kesempatan 3 penanya ya. Persilakan teman-teman, siapa yang mau bicara pertama? Langsung. Halo. Ya. Belum ada ya. Halo. Halo. Saya Ya, dulu mungkin nanti. Ya, Saya boleh boleh. nanti. Ya, silakan. Siapa itu ini tadi yang bicara? Turiba. Oh, Kang Turiba. Oke, silakan Kang Turiba. Yuk. Oh. Sebentar ya, ikut-ikut ya. Ini terkait dengan sertifikasi organik gitu. Soal sertifikasi organik saya pernah kontak dengan lembaga sertifikasinya itu. Dia kalau dilihat dari prosedurnya itu pertama harus ada badan hukum. Artinya harus ada badan hukum yang jelasnya. Dia itu seperti mirip ISO gitu, sertifikasinya. Jadi harus ada badan hukumnya, terus ada prosedurnya gitu, terus ada aplikasinya gitu ya. Jadi kira-kira mirip ISO 9000 gitu. Jadi nanti kalau memang kita orientasinya ekspor dan perlu sertifikasi organik, ya nanti mana dulu nih yang kita diskus ini kan, apakah kita harus jelas dulu membuat badan hukumnya dan seterusnya kan gitu, atau gimana? Karena saya lihat kalau dari prosedur-prosedur itu harus ada itu tuh tadi, badan hukum dulu, ada prosedurnya, aplikasinya gitu ya, nanti dilihat gitu kayak seperti di audit dan sebagainya gitu. Prosedurnya seperti itu, Beli Made. Saya kira itu aja mungkin dari info dari saya. Baik. Terima kasih. Kebetulan Mas Turiba, waktu itu kita sempat ketemu di Hotel Grand Melia dan beliau mendapat pengecekan untuk memastikan sertifikasi. Jadi nanti syarat-syaratnya itu memang harus badan hukum ya. Ya Mas Iya, Turiba betul. ya, Kang Turiba ya. Iya. Jadi harus ada badan hukum. Ya. Prosedurnya juga, terus nanti aplikasinya diaudit gitu. Ya, nah kalau sekarang saya menjalankan di Bali, tapi karena harga mahal masih stop dulu, apalagi ada wabah COVID ini, itu memang sudah ada PT-nya, namanya PT Danata ya di Bali. Tapi kan kita berharap ini skala nasional, makanya namanya Indokoko, Indonesia Coconut gitu, Indokoko. Nah ini yang perlu nanti mendapat saran atau masukan dari teman-teman, apakah Indokoko ini kita bentuk dalam bentuk PT segera, nanti akan punya partnernya lah itu. Di daerah itu partnernya bisa perusahaan, PT, bisa koperasi, bisa UD atau CV atau apa gitu ya. Nah ini menjadi partner di seluruh Indonesia nanti.
ada perusahaan induknya itu di tingkat nasional. Apakah memang kita mau ke sana atau gimana? Mungkin nanti saran masukan dari teman-teman yang lain nih. Ya Mas ya, saya kira begitu. Ya, Silakan. ya. Saya lihat Karena Kang kalau Kohar misalnya ya. gini Mas, gini Bli, kalau misalnya bisa saja kita sertifikasinya atas nama PT lokal di mana itu, tapi nanti atas nama dia, bukan atas nama yang level nasionalnya gitu. Saya kira itu aja anunya. Oke. Yang sudah berjalan sekarang sudah ada pabriknya ya sekarang ya. Ya. Ya, itu bisa tapi Oke. nanti atas nama mereka gitu, bukan atas nama yang level apa tingkat nasional misalnya yang kita mau bikin atau apa gitu. Saya kira gitu anunya. Kendalanya. Tahu saya konsep ada teman yang ngurusin organik untuk ekspor itu, tapi dia ke Eropa. Dia itu sebenarnya yang diproses itu mulai dari proses bahan bakunya. Jadi mulai kebunnya sampai proses produksinya. Itu yang akan disertifikasi. Kalau bahasanya untuk organik ya. Jadi harus melihat itu dulu lah. Jadi apa? Kebunnya bagaimana, kemudian prosesnya gimana, sehingga mereka akan mengeluarkan sertifikasi. Terus yang kedua, kalau menyangkut masalah usaha tadi, ini memang kita harus action langsung. Kalau kita memang mau bicara kuliner 84 ini mau bangunnya itu, ya kita langsung aja berpikiran, nggak apa-apa masalahnya induknya nanti yang buat sertifikat, tapi partnernya kita yang punya bahan bakunya itu bisa nanti connect ya. Bahan bakunya apa, kebunnya di mana, produksinya di mana, itu yang nanti kita sertifikasi. Karena sertifikasi itu nggak bisa berdasarkan apa, nggak harus berdasarkan produksi dan kebun-kebunnya. Jadi nggak ini dia harus benar-benar bahannya jelas dari mereka. Baru nanti pada saat ekspor kita nggak dikomplain. Nah, kembali lagi kalau kita mau bicara mau action ya kita harus clear juga dari sekarang. Harus kita hitung benar berapa minimal modal yang kita bangun untuk mengeksekusi itu. Kita share modal, store modal berapa, anggap misalnya kalau udah bahasanya ekspor kan modalnya modal gede kan. Kalau misalnya perusahaan besar itu adalah 10 miliar ke atas, 25%, 2,5 miliar minimal yang harus kita cari. Nah, kita share aja. Dalam waktu sekian lama kita harus share 2,5 miliar. Nah, misalnya di tempat kita ada 30, ya 2,5 miliar bagi 30 dulu. Nanti apabila pada saat batas waktu nggak mencapai, ya siapa yang mau nalangin yang 2,5 miliar ini ya sharing sahamnya seperti itu. Sehingga kita nggak berwacana terus, kita action. Saran saya gitu. Oke. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Oke. Selanjut, jadi kalau dari Kang Yani harus segera action ya. Tadi kalau dari Kang Turiba ada sertifikasi harus badan hukum. Kalau Kang Yani harus segera action bagi-bagi saham. Nah, cuman nih kendalanya ini tiap orang kan beda-beda nih. Ada yang masalah uangnya ini. Nah, ini apakah nanti yang bergabung itu hanya yang punya modal, setor modal? Apakah ada kontribusi lain tuh? Itu gimana itu, Bli? Ini saya sebagai moderator coba tanya aja dulu. Maksudnya dari yang pihak lain gitu ya? Ya, maksudnya yang dari 84. 84 katanya kan harus segera bergabung ini. Membuat PT. Nah, ini kan kalau tadi kan yang bergabung itu hanya yang punya modal nih. Nah, mungkin kan tiap orang beda-beda nih. Ada yang modalnya besar dan keuangannya longgar, tapi ada keuangan yang nggak longgar. Nah, ini kontribusinya itu seperti apa ini yang bisa dilakukan terhadap PT ini supaya ini jalan gitu loh. Nah, ini misalnya yang modalnya kecil gimana kontribusinya, terus haknya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, kemudian yang punya modal besar seperti apa gitu kira-kira. Ya, ini saya sudah punya gambarannya ya. Sementara ini bentuk perusahaannya apa? Ini ada. Bisa Don Ahmad bisa ditunjukkan nggak? Di share di sini.
di PowerPoint yang satu lagi. Jadi sambil menunggu di dalam kegiatan ini sebenarnya kita sudah ada beberapa orang yang mau juga ikutan di luar kita gitu ya. Tapi saya sih inginnya kalau bisa kita ini sebagai intinya, nanti teman-teman itu sebagai apa namanya yang di luar itu istilahnya kalau dalam perusahaan itu ada saham A, saham B gitu, saham A, saham B. Atau juga mungkin nanti ada kontaknya bisa aja semua masuk jadi konsorsium sama semua. Cuman sekarang ini kita akan buka untuk pemilik atau katakanlah saham yang pertama dulu, perdana dulu. Siapa yang mempunyai perusahaan ini gitu ya, pemilik perusahaan ini. Nah tadi kalau dari usulan dari Udayani kan 2020 katakan 2,5 miliar, kita kan nyetornya 10 miliar harusnya, tapi kan boleh 25% gitu kan ya. Jadi 25% itu bisa kita bagi-bagi rata atau nanti siapa mau sekian gitu. Katakanlah 2,5 miliar. Siapa yang mau 200 juta, siapa mau 100 juta, siapa mau 50 juta, siapa mau 25 juta. Itu kita bisa masukkan di situ. Dan sebenarnya itu pun hanya sebagai kita sebut setoran awal dan juga bisa kita sebut sebagai modal. Namun demikian tadi bagus juga tuh usulannya kalau misalnya dari teman-teman nanti ada yang apa namanya yang berminat atau yang tidak atau mungkin hanya ikut di bagian apa jumlahnya berapa gitu nanti kita daftar aja list aja supaya ini bisa menjadi sebuah realita langsung tadi. Tapi ada yang alternatif kedua sebenarnya yang lebih meringankan kita. Modal itu bisa kita cari nanti setelah adanya perusahaan, ada FS ya, ada feasibility study, ada business plan yang lebih detail gitu dengan titik-titik daerah yang akan dibuat itu kita bisa cari modal pinjamannya. Tapi setorannya bisa terpisah gitu ya. Misalnya setorannya anggap aja masukkan IKM dulu gitu kan. Nggak usah banyak-banyak setorannya gitu. Rata semua gitu. Katakan 5 juta gitu rata semua. Nah, ini bisa gitu. Dan alternatif yang ketiga juga bisa juga dengan koperasi sebenarnya. Koperasi mungkin lebih enteng, lebih enteng. Koperasi ini gitulah. Nanti kita bentuk koperasi di daerah gitu, bisa begitu. Nah ini sementara ini pemikiran saya begitu. Apakah kalau memang mau jalan, yang memang cepat, ya memang perusahaan itu ya. Tadi saya juga setuju tadi kalau dari Kang Puriba mengusulkan sertifikasinya jalan aja gitu, jalan yang sudah ada gitu ya. Nanti kita masukkan ke perusahaan yang induknya gitu. Mami, ada aja nih, kita ini dulu ya. Ya, oke. Break sholat dulu. Apa? Saya mau jadi imam sebentar ya. Mau ngimamin ibu ini. Terkendala ini ya, waktu. Ini gimana ini? Mau dilanjutkan nanti habis sholat kita jeda atau mau? Ya jeda dulu deh. Break dulu Ya. Break dulu nanti sambung lagi. Biar enak bisa ngobrolnya biar panjang. Ya. Break dulu 10 menit 15 menit lah. Ya, break dulu. Oke. Gitu ya kesepakatannya kita break 15 menit ya untuk sholat. Oke. Yes. Ya. Sekarang lift dulu ya. Ya, oke. Ya, masih. Lift dulu ya. Enggak usah lift juga enggak apa-apa. Beli dana suaranya enggak ada tuh. Dicoret aja. Beli Made apa kabar nih? Ini nanti kita yang dari Malaysia teknologi apa yang dipakai? Ya dari Malaysia itu kemarin dipakai di Kalimantan Selatan di Banjarmasin, di Banjarbaru. Pengolahan apa tuh? Apa yang di teknologi apa yang? Juga
Jadi dia pakai kelapa, dia pakai teknologi pengolahannya pakai mesin, kan sebenarnya sederhana tuh. Dari serabut, dari kelapa kan diambil serabutnya, Ya. ya kan? Ya. Setelah serabutnya diambil, tinggal batoknya dan isinya, tinggal dia belah. Nah setelah dibelah, itu tinggal diambil dagingnya. Ya, jadi kopra gitu. Daging kelapa itu semua pakai mesin. Pakai mesin. Kemudian yang membedakan adalah ada yang nanti dengan mesin untuk dari santan ya, dari santan jadi minyak kelapa, jadi minyak itu, minyak kelapa itu ada dengan metode pemanasan 40 derajat, 40 derajat. Ada yang dengan konsep setelah panas didinginkan gitu. Ada panas dan pendinginan. Jadi ada beberapa proses. Nah kalau yang di Malaysia itu saya lihat itu pakai pendinginan juga. Tapi yang di Jogja ini pakai pemanasan. Kemudian yang di India, dari India itu dia pakai seperti apa ya, mesinnya itu langsung dari proses santan, kemudian dia masuk dalam proses mesin khusus, sehingga nanti masuk VCO-nya itu menjadi VCO dan masuk menjadi CCO. Itu yang dari India lebih kompleks. Jadi ini prosesnya untuk bikin virgin oil ya, bukan frying oil. VCO, kan? VCO ya, kan? Satu VCO, satunya CCO. Crude coconut oil ya. Crude coconut oil. Ya, kalau teknologi kelapa itu yang paling bagus biasanya itu Filipina. Nah, jadi itu. Dulu ada dia orang PPKS. Ya dulu ada orang PPKS, mungkin sekarang masih di PPKS, Pusat Kelapa Sawit. Dia sekolah di itu Filipina. Memang Filipina teknologi yang bagus untuk sawah, untuk apa? Khusus kelapa ya. Ya, tapi kalau perlu kontak itu ini, saya baru ingat namanya Donald Siaan. Kontaknya Donald. Yang di mana? Yang di PPKS Medan. Donald. Bilangnya kawan Supriyadi. Oh, Donald. Ya. Ya. Nanti dikasih nomor ininya ya. Ya, dulu bosnya ini Donald Siaan. Saya udah lama nggak pernah kontak, udah lebih dari 20 tahun mungkin. Tapi dia masih ingat mungkin, pasti karena dulu masih satu grup sama saya di Kelapa. Nah, dia alumni Bandar Kuala. Bandar Kuala adalah pusat penelitian kelapa, minyak kelapa, bukan kelapa sawit aja, kelapa aja, kekenat. Bisa kontak Donald Siaan. Ya, oke, nanti saya kalau nanti ada ininya, nanti saya coba kontak dan sertifikasi juga udah kemarin belum? Tadi saya minta Mas Turiba sebenarnya, untuk sudah datang ke Jakarta Selatan itu. Cuman tadi dia sudah sampaikan stepnya itu harus ada badan hukumnya, ada PT-nya, ada perusahaannya apa. Oh iya. Sampai sekarang ini gitu. Belum ada. Saya sih kalau mau pakai perusahaan saya bisa aja. Cuman saya pengen dulu ini dengan teman-teman yang mau ikut nih. Apa kita bikin langsung perusahaan tadi seperti kata Udayani ya, apa gitu, ataukah gimana nih? Ini kita perlu coba nanti. Saya ingin dengar dulu nih. Kalau umpamanya memang perusahaan saya bisa pakai itu dulu, masuk sertifikat, nanti di Bali ada pohon kelapanya gimana? Mungkin kalau orang sertifikat internasional tuh diajak ke Bali mungkin langsung oke kali ya. Iya. Prosesnya ada kan? Pokoknya ada pantainya lah. Iya, ada pabriknya, ada pantainya, ada kelapanya, diolahnya di mana gitu kan? Ya. Ini, ya masih syukur lah, masih survive. Biasanya sekarang kelapa dulu jaya-jayanya, sekarang memang makanya jadi menciut, jadi diindukan ke kelapa sawit karena kecil. Dan produksinya kalau dibanding sawit jauh lebih kecil. Tapi survive itu yang penting. Ya kalau cari bisnis yang penting yang survive lah. Dan kalau saya lihat yang sekarang potensi 18 miliar butir kelapa per tahun, ya katakanlah anggaplah 10 miliar gitu. Itu belum tergarap semua, rakyat kita belum menikmati. Iya. Malah ada yang saya dengar malah diekspor, ada ya. Iya. Itu udah ada perhitungannya payback time-nya berapa tahun? Ada.
Kalau kita kelola secara nasional, kalau kita olah berapa tahun kira-kira? Ya, jadi produk-produk ini ya. Mesinnya kan, makanya saya melihat teknologi yang kita gunakan ini, kalau ini jalan yang murah aja, yang tepat guna aja. Jadi nggak usah yang kita impor dari Malaysia, dari apa namanya India. Kita bikin sendiri karena mesin bila perlu memang dikerjakan manual juga, orang kita mencongkel itu kan, mencongkel serabutnya itu tinggal dimasukkan ke tombak gitu, seset gitu, dalam waktu 20 detik udah langsung terkelupas, tinggal dipotong, dibelah, dikecil kan. Nah, kayak di kampung-kampung lah ya. Di kampung-kampung. Nah, kecuali kalau udah industri. Nah itu. Nah tinggal bagaimana memanfaatkan teman-teman kita yang di kampung, kita ajari. Makanya di sebelah lembaga bisnis ini nanti ada lembaga pelatihan, lembaga pengajaran yang kita perlu ajak berpartner. Jadi sampai nanti pendampingan di daerah-daerah. Nah perlu kita bentuk nanti training of trainer-nya, pendampingnya siapa, bagaimana sistem pengkajiannya, bagaimana proyek kan gitu. Nah ini menjadi proyek nasional. Nah, kita buat payungnya itu secara total sehingga dari SDM-nya, skill-nya, kompetensinya kita ajari, kemudian mesinnya kita siapkan, kita buatkan, kemudian dan yang sudah reliable gitu, kemudian sampai nanti produknya kita beli, kita jual, dan juga termasuk financing-nya kita pikirkan, kita bantu gitu. Nah kalau ini sudah terintegrasi, jadi petani itu kan tidak usah pusing. Sekarang ini petani kelapa itu suka dimainkan oleh tengkulak, suka dimainkan oleh para apa istilahnya itu ya broker-broker gitulah, ya maklar itu. Jadi kalau lagi ini dinaikkan harganya, terus diturunkan lagi. Nah sehingga seperti di Bali aja contohnya, lagi kita butuhkan, dia tahu harganya 4.000, 4.500, 5.000. Tapi kalau kita lagi cuek gitu ya bisa aja 2.500. Nah, sampai kita kategorikan ada kelapa rank A, rank B, rank C. Rank C-nya itu ya katakanlah yang masih bagus sebenarnya, tapi kecil-kecil, agak kecil, tapi isinya padat ya. Itu 3.000, 3.500 itu di Bali. Sementara di pulau-pulau lain cuma 700, 1.000 gitu. Di Lampung aja, di Palembang saya dengar masih 1.000-an gitu, 1.500. Nah ini yang menurut saya kita harus buat secara nasional, bagaimana menggerakkan. Intinya kan kompetensinya sudah ada, jaringannya sebenarnya sudah ada. Nah, tinggal modalnya ini ya ditambah dengan nanti aplikasi teknologinya kita ajarkan kepada orang-orang ini gitu. Iya. Sebenarnya sih ya kalau kelapa sih sebenarnya dari segi teknologi nggak sesusah sawit. Sawit lebih mahal. Ya, dan kapasitas minimum juga harus 60 ton per jam itu. Kalau kelapa enak aja sih. Ya, bisa. Ngasih rakyat, kita ajarin aja biar lebih pinter sambil memperbaiki pola kehidupan gitu kan. Jadi ini sebenarnya jadi program bisa kita masukkan, program nasional yang ya bisa juga dengan pemerintah maupun tanpa pemerintah gitu. Iya. Karena pasarnya mungkin juga kalau di sini misalnya di grup ini kita kan di grup cuman mungkin di bawah 50 itu ya partisipannya. Mungkin juga bisa aja cari investor dengan mitra yang lain, nggak harus di grup ini aja. Grup ini kan belum tentu semuanya bisa ikutan kan, jadi bisa juga saya cari. Yang ada yang lainnya pada mau ikut investor ini. Nah, tinggal nanti saya ingin dengar dari teman-teman karena nanti bidangnya banyak ini. Kang Edi, saya ini udah termasuk maritim ya, pengolahan ikan laut dan kapal laut itu juga saya punya proyeknya gitu. Itu yang paling bagus tuh. Iya, itu potensi 10 triliun per 10.000 triliun. 10.000 aku aja di sini kalau ke pasar nengok itu produknya kan banyak Cina, sedih banget. Padahal tuh ikan-ikan dari kita dihabiskan sama. Makanya saya suka berpikir orang ITB kita yang pinter-pinter sudah belajar ini itu, bagaimana manfaatnya untuk negeri, untuk bangsa, untuk kita gitu. Nah ini kan. Saya kebetulan dengan aktif di Kadin, di mana di sini itu channel itu mulai terbuka dan
apalagi umur-umur kita ini kan udah umur mau pensiun nih, udah pensiun. Ya. Udah pensiun tahun ini. Ini Udah sudah usia segini harusnya udah nge-manage aja. ya, kata Pak Teddy Rahmat, udahlah Mas Made jadi ini aja, jadi bohir aja lah gitu, jadi apa bos aja gitu istilahnya, bohir aja, itu coba kelola aja apa itu. Ya. Karena dia udah konglomerat nomor 9 kan, jadi udah bisa gitu. Dulu mungkin dia 90 perjuangannya berat juga gitu. Nah ini ada Kang Kohar nih, Kang Kohar, gimana? Ya. Ada solusi, ada usulan tadi dengan Kang Yadi udah kita bagus juga tuh. Kita ini coba. Saya ngelihat begini. Saya ngelihatnya begini, Bli. Kita mau bergerak skop nasional lah ya. Artinya kita akan handle semua aktivitas nasional kita kontrol ya. Nah, dari hulu sampai ke hilir, artinya dari mulai perkebunannya kita tongkrong kita ikut monitoringnya, positioning kita itu apakah seperti seperti KFC, McD gitu ya, jadi model franchise, artinya kita hanya membangun host di mana besar atau seberapa besar, kemudian kita penetrasi ke daerah melalui di daerah itu banyak sekali sebenarnya dana berkeliaran itu banyak sekali, BUM desa itu banyak ya. Kemudian nanti ada juga yang sekarang dipakai bansos itu yang untuk uang desa itu ya, itu bisa digerakkan. Saya sudah konsultasi dengan Pak Kiai bahwa ada sekian persen dari dana desa itu akan dialokasikan untuk pondok pesantren. Artinya pondok pesantren yang ada di pesisir itu kan berarti kelapanya banyak. Nah, balik lagi sebelum melangkah jauh, setelah bisnis plan bagus, hitung-hitungan ke depan bagus, volume oke, kebutuhan oke, kita plotting dulu posisi kita di mana sebelum kita bergerak. Karena posisi itu nanti baru kita mau minta izin jadi apa setelah yakin posisinya. Jadi kalau kita bergerak, karena tadi Blimade juga sudah menyampaikan akan banyak sektor yang harus dikerjakan. Ada teknologinya, ada transportasinya, laut segala macam ya, ada packagingnya, ada pabrik pengolahan apanya segala macam. Itu kan harus jadi integrasi yang kita pegang. Nah, di sisi lain, kalau kita bekerja sama dengan daerah, dengan banyak orang, banyak komunitas, mungkin koperasi segala macam, kita harus pegang satu kunci yang harus membutuhkan kita ada di situ. Nah, kita harus mendefinisikan kita ini akan sebagai apa. Nah, kita di sini juga harus siapakah kita, siapa saja di kita ini kan gitu ya. Setelah kita definisikan siapa saja di kita, baru kita ketahui bahwa kita ini segede apa. Nah, dari situ kita bergerak. Satu hal yang tadi saya bisa gambar ayah nanti dia kasih waktu kamera. Iya. Satu hal yang bisa saya lakukan, saya karena sudah punya koneksitas ke kepala daerah tertentu, ada 34 kepala daerah ya. Bupati, wali kota ataupun wakilnya itu kalau dari pimpinan daerah mudah jalan tol lah ibaratnya ya, memberikan benefit untuk warganya atau bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah itu. Nah, kalau kita yang memiliki semuanya, kita akan mendapatkan relaktansi. Tapi kalau kita menghidupi mereka, kita hanya sebagai seperti tadi itu, seperti franchise. Oke, di kabupaten ini franchise-nya BUM desa PT Anu di bawah pengelolaan kota. Nah, dia akan bergerak ke seluruh desa, linknya. Nah, kita masuk sebagai apa ya, totalnya mereka, tapi kerjasama lah franchise gitu. Nah, ini yang paling urgent untuk ditentukan.
sebelum kita melangkah ke perizinan, ke kerjasama segala macam. Jadi kita potret kita ini siapa, seberapa besar kita, habis itu baru kita meletakkan posisinya di mana. Karena saya lihat semuanya udah jelas kok, sudah bagus, bisnis plan-nya sudah bagus, penetrasinya bagus, aspek-aspek yang lain, produk-produknya bagus, segala macam, sudah tinggal eksekusinya nih kan. Cuman eksekusi ada banyak alternatif. Banyak alternatif. Semuanya bagus alternatifnya, cuman kita cocoknya gimana gitu. Monggo bisa dirembuk ini mungkin. Ya. Gitu, Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Kang Huar. Ya, intinya tadi kalau saya tangkap franchise itu memang paling tepat kali ya, karena kita yang tahu teknologinya, kita tahu kompetensinya gitu kali ya, tahu skillnya. Sehingga nanti ini datang bekerja sama dengan pihak di daerah, apakah daerah itu berupa koperasi, atau berupa BUMD, atau berupa PT, atau BUMDes, atau apa gitu kan ya. Nah itu dia mempekerjakan orang itu, nanti kita support dengan dari pusat ini teknologinya, termasuk juga nanti pemasarannya, financingnya gitu kan. Nah sehingga ini menjadi suatu paket. Dan kalau ini bisa dijalankan, sebenarnya saya setuju sekali tadi, kita tidak hanya di kelapa ini, karena di laut ini bikin kapal laut dan pengolahan ikannya itu 10.000 triliun itu setahun. Itu masih di apa orang kita nelayan kita petani kita ini ASEAN itu dijepit terus oleh, apalagi sekarang dengan menterinya ini kan agak lembek nih. Kalau Susi kan masih tembak-tembak gitu kan, Ibu Susi. Nah, ini menurut saya ke depan bisa, tapi oke lah, nanti kelapa ini kita coba buat satu dulu contohnya yang ada di darat gitu ya, yang real. Nanti setelah ini jadi modelnya ini, nanti kita masuk ke laut. Nanti kita masuk ke agro yang lain juga. Agro yang lain juga banyak sekali. Saya sebagai konsultan Shaggy Fresh namanya sebagai advisor ya sampai saat ini di Malaysia itu mempelajari Shaggy Fresh itu benar-benar dia menerapkan 36 outlet di Kuala Lumpur. Itu perputaran perputaran keuangan sampai 500 miliar lah setahun. Jadi dia untungnya kira-kira 20-30% itu dari situ. Nah ini dia bisa mengelola pasarnya, pasar fresh, sayur fresh, buah fresh, ikan fresh. Jadi semua fresh. Yang berupa frozen itu hanya ya sedikit lah gitu ya. Hanya 20-30%. Tapi yang lebihnya itu fresh. Dan ini benar-benar menggunakan konsep just in time gitu yang saya sampaikan kemarin itu. Seperti Jepang itu. Dan kita lagi ajari mereka dengan komputerisasi, dengan online ini, connect dengan UKM. Mereka punya 80-an UKM, IKM yang mensupport dari pertanian, perkebunan, sampai perikanan tadi, mensupport supply barang-barangnya. Nah, ini mungkin nanti jadi juga menjadi sebuah model untuk pemasaran gitu ya. Apalagi sekarang ini kan kalau ini bisa kita jalankan online, door to door service, kemudian dengan konsep supply chain, packaging tadi, sebenarnya nggak usah melalui toko kali ya, langsung aja dari pabriknya tuh di packaging langsung kirim ke rumah gitu, tinggal online. Nah tinggal kita punya database per perumahan atau per komplek atau per wilayah itu kebutuhan masyarakat yang bisa kita supply door to door dengan konsep just in time. Mungkin ini bisa menjadi disruptive bisnis tadi gitu. Mungkin ya nanti kita coba buatin ini sebagai modelnya ya, Kang Kohar ya. Tadi apa? Ya, betul. Seperti KFC atau McDonald atau Alfamart atau Infomat dalam bentuk yang lain. Nah kita nanti dalam bentuk industri kelapa nasional ini gimana nih anunya gitu kan? Paketnya itu sebenarnya paket-paketnya ya. Terus satu tadi untuk financing. Untuk financing kita nggak usah khawatir, karena sebaran areanya ini kan nasional ya, dari Sabang sampai Merauke. Sementara pemerintah punya anggaran untuk desa. Nah, anggaran desa ini memang sebagian besar untuk sosial, tapi masih bisa diambil untuk kail. Artinya kita bisa meng-create financing collection. Mereka kita arahkan, kita kasih pemahaman, diarahkan ini loh, sisihkan sekian persen dari dana desa itu untuk bergulir usaha ini. Nah, memang yaitu tadi kredibilitas kita
untuk meyakinkan mereka supaya yakin bahwa ini bukan membuang uang, artinya mereka memang memulai. Nah, itu yang paling utama kita yakinkan. Ini bikin bisnis bagus dari desa untuk seluruh Indonesia. Nah, artinya untuk top down-nya beberapa kota sudah, saya mungkin bisa menjamin bisa jalan lah. Artinya bukan hanya jalan operasional, termasuk financing-nya itu bisa diambil dari situ. Jadi ada arahan dari wali kotanya, dari gubernurnya bahwa ini bagus, ini ya. Tinggal kita memang harus ada sampling dulu ya. Planning bagus di dalam satu ini. Nah, positioning benar tadi kita karena ini bukan seperti sawit yang tersentralisasi dalam satu area ya. Ini benar-benar tertebaran. Kita nggak mungkin kontrol langsung dari pusat ke ujung-ujung kelurahan, jadi kita silahkan mereka benar-benar sebagai owner mereka, franchise yang modifikasi lah katakanlah gitu ya. Ini yang bagus. Franchise plus apa gitu ya, ada paket-paket yang sudah tersedia. Nanti yang paling penting kita akan pegang adalah pasarnya. Di kemana dijual kan gitu. Kemudian yang kedua adalah ilmu atau keterampilannya, pengajaran SDM tadi, teknik-tekniknya kita ajari ke mereka bersama teknologinya kan gitu. Rakyat di desa kan kelemahannya tidak punya itu, teknologi nggak punya, kualitas SDM nggak punya, pasarnya nggak punya. Nah ini akhirnya dia dipermainkan oleh tengkulak kan, udah nih beli yang ini aja maklar, dia bilang beli yang sekarang harga sekian nanti sekian, diatur oleh maklar. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi nanti kita akan masuk memang program ini ke desa-desa. Nanti kita buat aja apakah di situ kelompoknya dia istilahnya tuh plasmanya itu apa gitu kan ya. Apakah itu berupa PT atau berupa koperasi, kita gandeng semua atau BUMDes atau apa gitu. Betul, Kang? Ya. Terima kasih. Gimana nih, apa kita lanjut? Apa? Ya, lanjut kali ya. Waktunya berapa lama nih Kang beli dana? Ya mungkin sampai jam 12.40 kali ya. 12 berapa? 40. Sampai ada konklusi lah. 40 ya. Sampai jam 1 aja udah. Udah Henry. Satu lagi. Oke, kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi teman-teman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini tadi saya dengar pembicaraan dari Kang Kohar gitu ya sama beli dana. Tadi ada 2. Kalau dari Kang Kohar tuh sebenarnya ya dari detailnya udah bagus, planningnya. Cuman nih kalau yang saya catat nih, saya catat tuh dari saya gitu. Kalau dari beli dana sebenarnya kekuatan kita itu ada di teknologi, marketing dan financing. Nah, oke. Cuman nih satu pertanyaan saya, ini gimana cara mulainya ini? Kan kita belum mulai nih yang gerak secara kelompok 84 nih. Nah ini apakah langsung buat PT atau bentuknya koperasi atau gimana ini? Siapa yang bisa jawab nih kira-kira? Saya stimulasi dulu. Kembali seperti yang tadi saya sampaikan ke Bli Made, kita tentukan kita ini siapa saja. Kita sendiri yang di grup ini, ataukah Bli Made punya pemandangan lain, kita ini termasuk si A, si B, si C yang ada di luar ini. Nah, kalau sudah ketemu si kita ini siapa, kita akan tahu seberapa besar kita. Nah, dengan seberapa besar kita tadi itu, kita bisa ambil posisi di mana. Jadi kita tentukan dari situ, itu cepat. Kalau sudah ketemu kita adalah siapa, langsung segera itu. Segera setnya ketemu perizinan dan lain-lain ya. Ya. Jadi menentukan kita ini siapa ya. Oke. Nah, ini harus terdefinisi supaya ini bisa gerak nih. Kalau menurut beli dana gimana? Bli Made? Ya ini nanti saya coba share idenya yang ada sekarang ya. Bisa kita bahas sebentar ide yang ada ini. Ahmad. Iya, Pak. Iya, Pak. Ditunjukkan ya slide. Oh ya, baik, Pak.
Jadi idenya ini adalah proposal Indococo International Indonesia Establishment. Nama perusahaannya itu. Kemudian karena ini kita mau ekspor sebenarnya bukan hanya domestik kan. Produk-produk ini turunnya akan banyak dibutuhkan di dunia kan, di luar negeri. Jadi dari ide ini kemudian kita yang lalu tuh baru ancang-ancang kasar gitu ya, belum tadi memasukkan masukan dari Udayani kan katakan 2,5 miliar gitu setorannya. Ini belum masuk nih. Ini masih 800 jutaan. Nah itu ada yang terlibat ini bisa dari teman-teman dan juga dari ada beberapa teman-teman yang lain yang sudah punya usaha sekarang. Jadi yang sudah punya usaha sekarang ini kita berdayakan juga dia sebagai partner kita gitu, sebagai partner pengembangan ini. Jadi mereka udah punya bisnisnya di Jogja, kemudian ada di Ciamis dan juga ada di Bali gitu ya. Ini kita berdayakan. Mat, belum di-share ya? Tolong di-share. Ahmad. Oh, iya baik Kak, baik Pak. Langsung. Ya. Nah ini. Jadi ini lalu lanjut. Berikutnya. Nah ini idenya yang dulu ini tahun berapa ini? 19 Januari 2020. Harapannya sih sebenarnya Februari kita sudah bisa operation gitu. Sudah mulai di store dana ini. Jadi ada persiapan manpower, manajemen, sistem, facility, infrastruktur untuk bisa konsep nasional ini bisa jalan. Ya terus lanjut. Kemudian ini masih bulan November, kemudian ini juga sampai Maret 2020. Harapannya di bulan Maret kemarin sebelum wabah COVID ini kita udah bisa jalan, tapi ini delay ya. Jadi kita akan perlu board komisioner 2 orang, board of director 2 orang gitu kan. Kemudian ada juga nanti fungsi-fungsinya manufacturing, engineering karena kita konsepnya adalah produk planning dan juga proses planning dan produk teknologi dan proses teknologi. Termasuk ada marketing, finance, IT, service gitu. Nah, ini dikembangkan nanti ada marketingnya sendiri kalau udah jalan gitu kan. Nah, ini dalam fase-fase persiapan ini seperti ini. Terus lanjut. Nah, ini kira-kira gambaran organisasi image komplitnya nanti. Nanti ada board of commissioner, ada board of director, kemudian nanti ada special unit, corporate planning, external affair, karena ini masalah regulasi, sertifikasi gitu kan. Termasuk kita punya institut, ya ini namanya mungkin nanti Indococo Institute atau tadi ada namanya di itu apa? Bandar Kuala Research Institute gitu ya, atau apa nanti terkait dengan kelapa. Nanti ada marketing, distribution, after sales, kemudian technical, engineering, manufacturing, production, logistik, supply chain, termasuk pengendalian penjualan, pembelian, IT dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira bagian organisasinya. Lanjut. Target marketnya kita berharap nanti market di dalam domestik ini melibatkan inti plasma dan plasma tadi 1 juta liter per bulan. Ini VCO dan ini ya, ada produk ada coco fiber, ada VCO, ada CCO bukan coco, CCO, ada CocoFit, ada briquette gitu. Kemudian yang tadi itu yang disarankan oleh Kang Kohar adalah paket kita karena sifatnya mungkin nanti franchise ada mesinnya, equipment-nya, facility, factory. Nah, ini termasuk paket-paket kita nanti. Jadi kita tidak hanya menjual pengolahan produknya kelapa, tapi mesinnya termasuk factory-nya itu jadi satu paket yang kita jual kepada mereka, termasuk pengembangan SDM-nya, termasuk juga nanti pasarnya gitu ya. Nah ini pertama gitu, termasuk pasar Amerika yang sudah diminta ke saya itu 1-2 juta liter per bulan. Ini bisa pertama kita harus siapkan kalau kita mau jalan. Nah ini bisa mensuplai dari mana, kapasitasnya berapa, ini sudah kita ada hitung-hitungannya. Berapa mesin, berapa ini. Kemudian berapa wilayah, berapa daerah. Jadi misalnya pertama kita ambil tidak 25 provinsi. Kita ambil dulu katakan
3 atau 5 provinsi gitu ya, yang jadi pilot pertama dulu 3 bulan 6 bulan. Nah setelah itu mungkin setelah jalan baru berkembang ke provinsi yang lain. Nah selanjutnya nanti kita masuk global market dan lain sebagainya. Jadi nanti seperti aset-aset yang lain ya kita kerjasamakan dengan pihak partner kita nanti di daerah-daerah. Lanjut. Ini segmen produknya banyak sekali. Ada coconut oil itu ada CCO, ada VCO, ada kosmetik, ada sabun, hand body, serat, serabut. Ini juga bisa kerjasamakan dengan ini sebenarnya dengan Wardah. Ibu Nur Hayati kan dia bikin kosmetik kan. Kemudian ada serat serabut, coco fiber, coco fit, makanan minuman, coco fruit, herbal, drink, nata de coco, santan, briket, ada green charcoal, farmasi, obat sariawan dan lain sebagainya. Nah termasuk nanti kita ada servis yang lain dari Indokoko itu adalah tradingnya, pelayanan purna jualnya, waranti dan lain sebagainya. Termasuk tadi ada partner konsultan dan training untuk mengajari gitu ya, dan ada R&D. Oke, beli. Mungkin itu nanti itu nextnya kali ya, tahap lanjutannya. Kalau ini sampai di sini aja. Ini sampai di sini. Sampai di sini itu gambarannya sudah tadi sudah ada. Tinggal nanti kembali ke awal ke halaman satu lagi. Ya, yang ke halaman satu yang ini peran 84 kuliner ini seperti apa? Tadi siapa kita tadi itu harus kita definisikan tuh. Terus nanti kontribusinya apa saja gitu dari segi financing maupun dari Oke. Jadi ini Ahmad. Iya, Pak. Halaman 1, halaman. Oh iya, baik, Pak. Halaman 2. Ya ini nih. Nah, iya. Jadi ini Indokoko Internasional Indonesia ini kita singkat dengan Indokoko gitu kan ya. Nah itu tadi kan idenya mau menyetor 1,5 miliar dari 10 miliar. Jadi kita langsung masuk skala besar gitu kan ya, perusahaan besar. Kalau perusahaan kecil mungkin bisa 2,5 miliar, tapi disetornya 25% dari itu. Nah ini idenya yang lalu begini, ada beberapa memang kita akan libatkan yang sekarang punya pabrik-pabrik, punya teknologi, punya proses. Jadi kita tidak start from zero, tidak. Kita sudah ada basisnya gitu, sudah ada pabriknya. Tinggal ini program kita jalankan atau kita tambah, kita scale up gitu, atau kita bikin. Sorry. Begitu, sementara gitu ya. Oke, ya. Ini kalau di sini kan saya lihat ada SY, ada GS, HR nih, Lia. Ini orang di luar 84 ya berarti ya? Ya, di luar 84 ini. Ini ide yang dulu ya. Ide yang dulu ya. Oke. Sekarang dengan 84 ini kita rubah ini. Dikasih saran gimana masukannya supaya kita juga berpikir secara nasional gitu kan, sama-sama. Nah, maksud saya gini, ini kan kondisinya ini kalau PT sih memang kontribusinya kan saham ya, saham berarti ada modal setor gitu ya. Nah ini gimana kita mengakali keterlibatan 84 ini bisa lebih holistik gitu. Cuman modal setornya itu kan beda-beda nih orang-orang nih. Nah itu gimana kita, apakah tadi koperasi supaya lebih ini guyup, cuman koperasi pengalaman yang saya lihat nggak jalan-jalan juga sih sebenarnya. Nah jadi memang tetap ada yang leading, yang kalau kita mungkin PT tetap PT ya, karena koperasi itu nggak jalan saya perhatikan gitu. Nah kalau PT ini kontribusinya itu seperti apa? Apakah dibagi rata semua? Apakah benar-benar modalnya di awal itu tergantung yang disetor berapa? Apakah mau dibagi rata, nanti kalau ada profitnya nanti digunakan untuk nyetor gitu. Nah itu gimana? Mohon masukan tuh dari teman-teman sekalian. Jadi utang saham, bagi yang belum punya duit itu utang saham. Kalau yang udah punya duit dia bisa setor. Jadi kalau yang nggak punya duit tapi dia mau terlibat itu setornya itu kayak saham kosong lah, nanti dari keuntungan bisa dibayarkan gitu. Jadi dia nggak usah nikmati keuntungan dulu gitu.
Nah ini gimana model Ya. yang mau kita pakai? Tanggapin itu yang Daniel ya. Nah, Ya, Ini kita kasih minimal berapa lah yang harus dia store. Jadi jangan nol sama sekali lah dulu. oke. Karena kan nggak enak juga kalau misalnya ada yang saham kosong nanti dari hasil SAU kan nggak ini juga nggak nyaman juga yang lain kan. Tapi dia Jadi ada minimal saham aja dulu nih. minimal saham, oke. Minimal store berapa 10 juta atau berapa yang penting dia merasa memiliki. Masalah keterlibatan dia nanti dihitung aja. Ya. Dan waktunya nanti kita hitung aja berapa lama kira-kira ini, misalnya 6 bulan atau berapa lama. Ada yang satu lagi yang paling untuk menjadikan perusahaan ini lebih bankable, lebih cepat. Kita beli aja perusahaan yang ya perusahaan ece-ece lah ya, yang selama ini pendamping segala macam itu kita beli. Karena kan dia udah usia lama, paling harganya 25 juta, 30 juta. Ya, tapi pajaknya kita lihat, nah itu kan udah berdiri 2 tahun, nah ini bisa kita eksplor lebih cepat. Ya Bang, biasanya kasih kredit tuh 2 tahun tuh. Sudah berdiri 2 tahun. Enggak, berdirinya segera, jangan dinanti-nanti store-nya misalnya store 2,5 miliar itu ya minimal berapa store dulu. Untuk akses finance, bank itu bisa kasih kredit itu kalau perusahaan itu sudah berdiri 2 tahun. Jadi ini aku support pendapat Yani tentang beli perusahaan yang sudah jalan. Makanya itu beli perusahaan yang udah jadi aja. Iya itu yang yang sudah 2 tahun, maksudnya begitu. Ya gimana sih? Kalau bicara perusahaan, beli perusahaan yang udah 2 tahun lah, gitu kan bisa langsung beli kredit juga. Kalau bicara perusahaan saya juga udah jalan. Itu yang menghimpun Bali. Cuman kan artinya kembali lagi kepada inti pertama bahwa kita mau membuat konsorsium perusahaan di sini dengan melibatkan yang sudah ada maupun yang teman-teman yang lain juga bisa join dengan berbagai macam fungsi peran nanti ya. Karena nanti kita kan butuh di sini ada teman-teman yang harus ikut di BOD kan. Nah ini saya juga ingin mengajak yang ahli-ahli teman-teman di sini ahli pun sekalian ikut saham, sekalian itu ayo kita kelola. Nanti banyak sekali nanti proyek yang lain ini. Belum tadi bicara maritim, belum bicara kapal laut pengolahan ikan. Ini baru bicara darat ini kelapa. Dan di darat pun banyak sekali. Belum nanti nanam sengon atau apa. Ini baru kita fokus kelapa. Kambing. Nah, maksud saya ini kita coba kerucutkan kalau nanti misalnya perlu terlalu besar, dianggap 2,5 M terlalu besar. Mungkin kita turunkan aja grade perusahaannya. Tapi sebenarnya saya sih setuju tadi kalau memang 2,5 M kita lebih banyak yang ikut di sini dari kita mungkin katakan yang ikut di sini dari berapa nih yang hadir 20 ya. Ya anggaplah 20 ikut semua gitu kan yang hadir di sini. Ya aja ada satu nyetor 100 juta, ada satu nyetor 50 juta, ada satu nyetor 25 juta, ada satu nyetor 200 juta, ada 300. Enggak apa-apa gitu. Biarkan aja yang nyetor itu. Mungkin dalam waktu berapa ya? Dia katakan dalam waktu 2-3 bulan itu kan harus ditunjukkan aja ke bank gitu kan, sebelah itu kan bisa dia ambil lagi. Tapi sebenarnya kita memang perlu modal fresh juga, modal fresh yang kita butuhkan untuk menggerakkan usaha ini. Minimum berapa untuk startingnya ini, karena manajemen ini kan harus dibayar kan. Kemudian beli peralatan juga harus kita beli gitu. Walaupun nanti juga kita dapatkan seperti tadi Kang Kohar sampaikan, ada dana di desa atau apa kalau kita jual pasti dia beli kan. Nah kita tinggal atur aja. Toh pabrik yang membuat komponen ini, membuat mesin-mesin ini, partner kita di Indonesia adalah juga sama-sama ikut memiliki perusahaan ini gitu. Jadi modalnya istilahnya kita bisa putar di situ gitu. Jadi kita bikin, kemudian kita jual, dapat pembayaran dari penjualan itu, kemudian kita masukkan lagi untuk beli yang lain. Jadi muter terus gitu. Jadi sama dengan bikin mobil ya. Bikin mobil itu kan kita bayarnya 1 bulan atau 2 minggu. Ke customer kita jualnya bayarnya harian. Jadi bayarnya harian, bayar ke supplier atau vendor yang partner kita bikin mesin, bikin komponen itu sebulan atau 2 minggu gitu. Jadi kita masih punya uang untuk dalam perputaran cash flow itu. Itu di tahap awal mungkin kita bisa atur seperti itu gitu. Nah ini kalau setuju usulan saya sih kalau 20 nih mau ya silakan nanti di list berapa yang mau berapa tadi dari 2,5 miliar ya.
nanti sekalian saya mau memastikan partner-partner yang tadi namanya di depan itu dia mau setor berapa. Misalnya dia setor 100 juta atau 50 juta, dan kita mungkin lebih besar kita gitu kan, bisa juga begitu. Itu yang menjadi saham nanti di dalam pergerakan perusahaan ini. Sehingga ini benar-benar nanti kita bisa langsung action, kata Udayani itu. Iya, kita ngobrol. Nih ada saran nggak nih? Ahli properti nih harus kasih saran juga nih. Kalau saya sebetulnya dari zaman dulu sangat tertarik dengan bisnis ini karena apa? Resource bahan bakunya itu tersedia hampir mungkin di 30 atau di 20-an provinsi ya. Jadi seperti saya kan sering kalau saya pulang kampung, saya sering melewati Pariaman gitu ya. Jadi sepanjang dari Maninjau ke Pariaman itu sampai ke Padang gitu ya, itu mungkin ada sekitar hampir 80 kilo ya. Itu kan pohon kelapa semua itu. Dan pohon kelapanya itu enggak ada yang dikelola secara profesional. Itu masih dikelola secara kampung aja, itu kampungnya si Bang Daniel itu. Nah, itu yang pertama ya. Ini dari sisi ini ya. Kenapa kita perlu ini lagi nih beli? Karena supaya kawan-kawan juga bisa tertarik ya. Bukan hanya jadi ada dua persoalan nanti. Satu soal bisnisnya ini kalau orang nggak terlalu mengerti pasti dia akan ragu-ragu. Itu yang pertama. Yang kedua soal financingnya seperti apa. Terus ketiga bisnis modelnya itu kan ya seperti apa gitu kan. Jadi apakah kawan-kawan sekedar naruh saja atau seperti apa kan gitu kan. Nah, kembali lagi ke yang sumber bahan bakunya itu ya. Jadi kalau saya lihat dalam masa PSBB ini kan kita sering ngantar istri ke belanja ke pasar ya. Pasar contohnya di pasar modern itu ya. Itu ada sekitar 5-6 orang tukang parut kelapa ya. Itu ratusan atau ribuan mungkin satu hari itu ya kelapa itu ya. Dan airnya itu kan juga dibuang gitu kan. Nah ini kan termasuk kalau nggak salah saya belum copy benar ini beli. Airnya itu kan juga salah satu produk yang akan digarap kan? Iya betul. Semua boleh terbuang ya. Semua ya. Nah airnya itu kan terbuang saja. Wah ini memang luar biasa sekali. Nah, kemudian sizing project-nya seperti apa gitu. Nah, ini sebagai contoh nih ya. Ini saya kan ketua Yayasan Minang Bandung Indonesia ya, kawan-kawan yang Minang yang berkuliah di Bandung ya, bukan saja ITB ya, tapi mostly 90% ITB ya, ada dari Unpad juga, ada dari swasta juga gitu. Nah, kami kemarin di bawah inisiatornya Rudi Tavinos nih, teman kita Rudi Tavinos yang bermain di Migas ya. 83 Rudi Tavinos. Nah, dia dorong ini pokoknya yang tidak mau ikut jangan nanti nyesel gitu dia kan. Pokoknya siapa yang tidak chip in sama sekali uang itu ya nonton saja, dia bilang gitu kan, nonton saja. Jadi pada akhirnya terkumpullah uang 600 juta, itu 10 juta satu orang. Jadi ada 600 atau berapa itu ya? Berapa itu Nil ya? Terkumpul di itu. Nah, langsung bikin PT-nya. Langsung bikin PT-nya. 60 orang. Ya, jadi 10 juta per orang itu. Jadi terkumpul itu hanya dalam waktu 1 minggu kalau nggak salah ya. Nggak besar-besar ya, 10 juta aja ya. 10 juta itu 60 orang terkumpul dan memang bisnisnya ini motor listrik, motor listrik ya sudah ada itunya. Tinggal mengembangkan produknya aja sudah ada dari salah satu partner yang membuat gitu ya. Nah, tinggal pengembangan aja gitu ya. Nah, ya itu dan inisiatornya sama seperti ini kan Blimade nih. Inisiatornya. Nah, cuman pabriknya di mana, apanya di mana. Kalau yang ini kan untuk sementara produksinya masih numpang dulu gitu kan ya. Jadi belum beli tanah gitu ya.
Tapi kalau kita dari uang yang kita kumpulkan nanti investment beli tanah itu pasti akan kesedot habis itu modal kita gitu ya. Nah, termasuk juga untuk beli beli mesinnya seperti apa. Nah, mesinnya ini sizing mesinnya ini untuk yang produk berapa ini gitu ya. Ya. Jadi kalau bisa saya sarankan buatlah pilot project yang kecil dulu kalau menurut saya supaya karena ini kan kawan-kawan kan juga begini. Bukan berarti kawan-kawan juga nggak punya uang karena kan waduh ini kalau saya investasi 50 juta balik nggak nih uang saya gitu ya. Ya. Jadi saya sebetulnya setuju dengan ide awalnya beli Made ini dengan angka yang kecil dulu gitu kan ya. Tapi ini kan Bang Yani kan ini langsung bus gitu kan. dengan 10 miliar gitu kan. Nah 10 miliar itu kan modal saham modal setor 25% yang disarankan yang di orangnya terlalu banyak ada 30 orang masalahnya. Hah? Oke. Ya, enggak maksudnya begini. Kita tetap kalau seandainya misalnya sedikit lagi ya. Kalau seandainya misalnya ya lebih baik kita ikut tetapi kecil-kecil daripada kita nggak ikut sama sekali. Nggak apa-apa juga ada pihak luar, misalnya partnernya Beli Made yang sudah ini, jadi kita ikut dulu. Nah, jadi model bisnis yang kecil, bikin dulu sebagai pilot project, yang dimana untuk skala yang kecil dulu, bahkan tidak perlu ekspor dulu misalnya, ya kita membuat produk setengah jadi yang kita lempar ke industri besar kan juga bisa juga seperti itu. Atau itu kira-kira. Terima kasih Beli Made. Ya, terima kasih Dak. Jadi saya setuju tadi kalau bisa kita mulai dari yang kecil aja udah ya nih ya. Kalau terlalu besar juga jalan-jalan. Sebenarnya cukup misalnya sekarang kita modal di setor itu katakanlah 500 juta. Berarti kan 2 miliar kan berarti, 25% kan 2 miliar berarti modal. Atau yang IKM yang kelas menengah sedang itu berapa? 5 miliar setornya gitu. Katakan harusnya tapi 25% jadi 1,25 miliar gitu. Mungkin itu aja. Nanti kita lihat nanti dari partner yang ada termasuk kita semua gimana komposisinya gitu aja. Beli tapi udah ada 800 beli. Ya. Tapi udah ada 800 juta. Ya, yang sana gitu kan. Kita nambah satu aja. Ya. Yang itu kota kita ke 30. Ya. Berarti kan ya April atas bawah 50 nggak masalah, minimal ada yang 10, ada yang 200, ada yang terserah yang ini. Enggak, saya kerasa gini. Benar ya? Ya. Karena ini kan produknya sudah ada, order sudah ada. Sementara kita harus kerja. Ya. Ya kan ada tadi ada di Bali, ada di Ciamis, ada di Cirebon kan. Mungkin dengan size yang uang yang 500 juta gitu nggak terkejar ini, nggak jalan ininya. Putarannya. Dan kita kan ada 30 orang lebih. Enggak gitu Yan. Halo. Itu ya, kita kan ada 30 orang lebih. Saya kira gini, untuk mengikat itu pakai modal kecil, tapi untuk modal usahanya itu bisa cari-cari pinjaman gitu loh. Kalau menurut aku ya. Jadi kita untuk mengikut sertakan banyak orang di 84 karena kan ini kita mau pertama ini ada sinergi di 84 kuliner ini. Itu kan pertama. Tapi mungkin ada yang mau test the water, ada yang memang keterbatasan dana, bukan beli dana ya, ada keterbatasan uang gitu ya. Itu sehingga modal itu harus kita kecilkan. Tadi seperti kata udah juga, udah Henry gitu kan. Jadi untuk mengikut sertakan kita perkecil, sementara untuk modal usahanya itu kita cari sumber-sumber financing gitu. Jadi misalnya pinjam ke bank gitu. Karena kan PT-nya udah lama ya beli ya. Itu ya yang punya beli yang di Bali ya. Kan kalau dia sudah 2 tahun tuh bisa pinjam ke bank tuh. Nah, mungkin akses beli atau nanti kita akses yang lain itu kan itu bisa kita cari. Tapi ini kita untuk mengikat 84 dulu supaya ada sinergi, kemudian ada kebersamaan. Nah, ini kan kalau udah ada sinergi ini
ini insya Allah itu bisa berkembang gitu. Jadi nggak semata-mata hanya kumpulan uang gitu maksud saya. Jadi kumpulan sinergi ini, kumpulan silaturahmi ini bisa dahsyat ini sebenarnya gitu. Jadi kan masing-masing ini punya jaringan, punya apa itu kan bisa saling ngasih akses. Jadi nggak semata-mata uang gitu loh. Jadi maksud saya sebaiknya dikecilkan aja, apakah 10 juta apa 20 juta minimal setor. Nah itu atau dianggap rata aja semua bisa juga, sehingga ada kesetaraan, kebersamaan. Nah itu jadi lebih lebih guyup gitu. Nah ini masukan dari saya sih, melihat pengalaman di MB Yayasan Minang Bandung kan kecil juga itu. Karena kalau dilihat kemampuan kan kayak Rudi Tapinos ya, dia banyak lah duitnya, atau siapa lah gitu, ada bos-bos, ada direktur di mana gitu kan. Cuman kan ini untuk guyup aja nih sebenarnya gitu ceritanya. Gimana itu masukannya? Ya nanti gini aja nih, udah masukannya udah banyak ya, dari aspek manajemen, dari aspek keuangan, dari aspek teknis, sertifikasi gitu kan, udah banyak nih saya catat. Tinggal sekarang memang mau PT-nya ini kita mulai dengan yang mungkin yang nggak usah terlalu besar dulu kali. Nanti kan bisa di tengah jalan kalau memang besar bisa kita rubah lagi kan. Iya bisa dirubah, ya betul. Nah sehingga ini dengan yang ada ini, tadi saya udah ada teman-teman sudah ada teman-teman dulu punya sebagai pangkalnya itu, nanti tinggal ditambah yang kita ini. Nanti kita bentuk PT baru aja. Tapi nanti kalau umpamanya sementara operasi dibutuhkan PT yang sudah ada, nanti masalah katakanlah masalah pendanaan atau pinjaman dan sebagainya. Tadi masalah financing sebenarnya. Kalau tadi yang disampaikan Bang Kohar tadi, kalau itu bisa menggunakan benar-benar di desa-desa, di daerah-daerah itu, koordinasi dengan konsep kita kan franchise nih, konsep kita ya. Semua kita backup, kita bawa, kita buat di sini. Jadi di sana sebenarnya modalnya beli itu. Kemudian kita ajarin, dia pakai, dia buat, dia mandiri, dia punya pengaturan di daerah situ, nah dia berputar bisnisnya gitu. Nah itu nanti kalau memang mau di top up, dibesarin lagi, ya kita supply lagi, pasok lagi gitu kan. Kita ajarin lagi, sampai nanti barangnya kita beli. Kan gitu konsepnya. Nah sebenarnya semua ini terkendali sebenarnya. Jadi secara financing itu bisa disebutkan loop-nya itu loop tertutup. Nah, tinggal ini kan startnya nih, oke jalan dulu. Nanti penjualan, kemudian pembayaran itu sudah kita kendalikan oleh tim ini, oleh perusahaan ini gitu. Nah, ini yang menjadi kelebihannya. Sistem yang kita mau buat ini adalah seperti itu. Berbeda mungkin dengan yang lalu-lalu gagal itu karena tidak punya sistem yang loop tertutup atau juga tidak punya kreasi-kreasi di daerah itu gitu kan, sehingga akhirnya mereka mati aja, tidak dimonitor lah, tidak didampingi. Kalau bisa nanti kita dampingi nih di daerah, nanti ada pendampingannya. Jadi menurut saya kalau bisa kita mulai, cuma nanti berapa sih jumlahnya gitu ya, kita serahkan aja nanti ke teman-teman semua. Beli saya masukkan lagi dari saya. Nanti kita bisa, misalnya modal kecil ini kumpulannya PT dengan modal minimal dulu. Nanti ketika ada order atau ada market gitu, kita bisa kerjasama dengan anggota yang punya duit. Jadi misalnya, jadi nanti bagi hasil gitu loh. Jadi sehingga yang punya duit juga tidak dirugikan. Tapi kita keguyupannya sudah muncul gitu, sudah ada keguyupan dengan kesetaraan. Nanti masalah nanti ada order, kita kerjasama misalnya, ini ada order nih butuh dana 1 miliar misalnya. Oh ternyata, wah coba kita ajukan ke Beli Dana dulu untuk financing kerjasama. Nanti bagi hasilnya apa 50-50 apa itu gitu kan. Nanti bagi hasilnya untuk PT 50%, untuk pemilik modal 50%. Nah, itu kan tidak merugikan pemilik modal gitu. Itu maksud saya. Nah, itu akan menarik, kita coba sinergikan silaturahmi ini, itu insya Allah sih bisa gitu. Kalau menurut ini saya ya, bayangan saya gitu.
Ya ini memang perlu diajak berbagai potensi ya, berbagai pihak yang punya potensi-potensi ini dan terutama teman-teman kita di sini juga yang punya potensi. Jadi saya sih masalah tadi mau kerjasama setelah jalan itu kan tinggal kelihayan lobby atau partnership networking kita kan gitu kan, dengan siapa aja bisa. Tapi yang intinya nanti ada modalnya, ada initial capitalnya, kemudian ada timnya, ada organisasinya, ada perusahaannya. Ya ini udah bisa, tinggal nanti kita bikin detail action plan-nya, ini apa bisnisnya yang real kemana. Nanti kita akan jabarkan. Maksud saya kalau bisa, ini setuju terbentuk, nanti tim itu kita kasih masukan sama-sama membuat detail business plan lagi, detail lagi. Mungkin nanti partner sertifikasi, tadi ditawarkan oleh Mas Turiba, partner sertifikasi misalnya perusahaan saya aja. Karena harus bayar 100 juta itu, sertifikasi itu. Jadi mahal itu. Sertifikasi itu per wilayah ya, Mas Turiba ya? Per wilayah. Itu ada cost-nya lumayan. Iya betul. 100 jutaan itu. Per wilayah? Bukan. Ya sertifikasi produk itu apa, satu kali sertifikasi itu terus ada proses produksinya. Nah itu kalau nanti produk yang lain bayar lagi gitu. Nanti tes produknya dan sebagainya kan juga. Produk nanti bisa beberapa produk. Nah, jadi misalnya CCO ya, CCO 100 juta, nanti VCO lagi, kemudian bracket juga gitu kan ya. Nah ini nanti kan kita punya partner tuh. Nanti biar yang sertifikasi itu partner-partner aja. Nanti pakai ini tapi perusahaan yang menjalankan adalah Indokoko gitu kali ya. Supaya tidak membebani kita lah gitu. Saya melihat yang simpelnya gini. Tesla membuat mobil listrik. Dia asetnya bukan dia semua. Dia asetnya hanya assembling plant aja. Yang bikin baterainya itu Samsung, CATL, yang bikin bannya itu Goodyear gitu ya, Michelin, kemudian yang punya motornya juga perusahaan yang lain. Jadi dia punya hanya perakitan aja. Jadi dia modal asetnya itu ada di mana-mana gitu. Tapi dia secara total di pasar, di market stock itu dia jual seolah-olah nih semuanya adalah barangnya dia, makanya tinggi sekali value-nya. Tapi sebenarnya asetnya dia itu bagi-bagi, dia kecil asetnya gitu. Nah ini mungkin kita bisa gunakan seperti itu juga, partner-partner kita. Nanti yang membuat mesin ini si perusahaan A, membuat pengolahan ini perusahaan B gitu kan. Nanti kita mengintegrasikan itu, sehingga kita tidak usah modal besar, tapi nanti kalau kita mau mengkapitalisasi market apa namanya, mau apa namanya ke pasar modal dan sebagainya, mungkin lain lagi nanti masalahnya. Tapi anyway, kalau memang setuju kita mulai dari yang kecil aja tadi. Ya. Misalnya berapa itu? Berapa kita dari sini yang hadir misalnya 20 orang kan? Dari 20 orang ini gimana atau bagaimana apa nanti tolong kalau bisa dikoordinir oleh Mas Daniel aja tuh. Biar sebagai itu kita target itu beli. Iya. Ya. Biar real kita targetan dari teman-teman 500 juta kan bisa. Tadi 5D punya partner eksternal 750-an atau 800. Jadi kalau memang nanti minimum kebutuhannya kira-kira 1,25 itu biar bisa jalan tuh beli. Jadi kita targetkan 500. Salah 500 itu bisa opsinya bisa dibagi rata sama teman-teman atau bisa beda-beda gitu. Nah itu nanti bisa kita list aja. Ya. Oke. Nanti akan ditindaklanjuti ya, lebih detail langsung ke pembuatan PT yang dengan modal minimal bagi rata atau variasi gitu ya, atau ada modal minimal lah kira-kira ya gitu ya. Oke. Ya udah. Oke. Usul aja. Usul. Jadi begini aja, seolah-olah ini PT sudah ada, seolah-olah jual saham per lembar 5 juta misalnya. Udah, saya beli 10 lembar, ada yang beli 30 lembar, ada yang beli ini. Itu lebih simpel lagi lah. Itu teknis ininya ya. Satu hal yang perlu kita inikan dulu, artinya supaya kita tidak overestimate atau underestimate itu ini
Indokoko terutama ya. Indokoko ini adalah induk dari industri kelapa ini. Dia akan mengkoordinir A sampai Z. Nah, kita 84 ini mau masuk ke dalam Indokoko atau part of industri A sampai Z. Nah, ini harus kita pastikan supaya kita tidak overestimate atau underestimate. Artinya seperti gini, seperti tadi itu Tesla. Kita mau masang saham di Tesla, atau kita mau masang saham di Goodyear, atau kita masang saham di apalah Onderdil apa itu, atau pabrik cat yang nantinya masuk dalam industri. Nah, ini yang perlu. Tapi itu nanti mungkin kita minta tolong Bli Made untuk membuat puzzle-nya industri kelapa ini, mana yang sudah terisi puzzle A sampai Z-nya, mana yang belum terisi, terus mana yang kita punya expertise. Misalnya di sini ada teknik kimia, ada mesin, itu kan ya bisa bikin mesinnya lah, bikin prosesnya ya masuk situ. Nah, puzzle-nya itu karena kita kumpulkan paralel, kita melihat puzzle-nya mana yang cocok masuk di puzzling mana, di puzzle yang mana. Mungkin itu lebih pas. Jadi pertama kita akan list dulu berapa dari kita yang mau apa istilahnya commit to input ya, commit to share, masuk berapa saham gini sambil kita melihat puzzling-nya tadi, oh cocoknya di sini atau cocoknya di Indokoko sekalian. Nah, ini yang bisa dikatakan nanti. Masukan dari saya bisa juga, masukan dari saya bisa juga adalah PT-nya itu lebih ke holding mungkin ya, karena kan tadi ada bayangan akan bergerak di perikanan juga. Kemudian ada apa lagi, perusahaan apa lagi gitu, usaha apa lagi gitu. Nah, itu bayangan saya sih kayaknya sih holding. Ya. Jadi nanti apa? PT kita ini nanti ada share di Indokoko, bisa juga nanti misalnya. Nanti itu next step-nya itu, Mas Anil. Ya. Yang penting sekarang ini adalah holding atau assembling atau holding dari kelapa saja. Ya, kita lihat nanti berikutnya. Oke. Jadi kalau gitu nanti saya coba buatkan itu rangkaian yang partner yang ada sekarang ini posisinya di mana. Kemudian nanti juga produk-produk apa yang dia buat, dan kita juga nanti posisi Indokoko ini membuat apa gitu kan ya. Sehingga nanti secara manajemen, saya berharap nih manajemennya ini dari kita nih yang ada di sini gitu, pilih. Jadi nanti itu manajemen dibayar loh ya. Nanti ada professional fee itu. Nah, tinggal nanti program apa, nanti kita bahas ini terus. Ada targetnya ya. Ada targetnya. Kalau nggak sampai target, ini harus memegang amanah daripada teman-teman kan, sambil membantu rakyat, sambil membangun Indonesia gitu loh ini. Ini bukan hanya untuk pribadi ya, teman-teman ya, tapi rakyat ini untuk membantu. Siapa lagi yang membantu kalau nggak kita ini? Masa diserahkan pada orang yang seperti siapa itu, mafia begitu kan? hanya ngambil duitnya. Ini kita punya teknologi, punya brand. Sebutkan aja Bli, seperti siapa Bli? Ya. Seperti siapa? Sebut nama. Nanti kita perlu pertemuan minggu depan lagi ya, pertemuan berikutnya ya. Ya, lebih spesifik ke kelapa ini ya berarti ya. Sementara kelapa dulu lah. Ini sampai tuntas dulu kelapa. Nanti kalau udah ada lainnya kita. Oke. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berapa jam ini? Hampir 2 jam ya, dan 12.57. Nah, ini silaturahmi kita, semoga. Dari yang bicara tuh ada Kang Nunu, Kang Haris, Mas Haris. Oh, Mas Haris mau ngomong. Mbak Rosi belum bicara tuh, ada mau sepatah dua patah kata. Saya ini aja sebentar aja, sedikit aja. Jadi kalau saya sih ya, kita memang harus mulai dari awal, maksudnya mulai dari yang kecil, yang tadi yang disebutkan oleh rekan Haha ya sama dari Daud, yang kecil aja dulu. Yang penting kita bisa kompak dulu nih.
Kalau kita langsung besar kayaknya susah kompaknya nanti. Kalau misalnya dari kecil udah kita mulai kompak, nanti kita bisa melanjutkan ke depannya. Ya, Yani ya. Sama Yani belum kompak Mas ya. Siasatin aja. Kecilnya di bukit. Besar itu tinggal mensiasati financingnya aja. Iya, iya. Ya, kadang-kadang gini, kalau langsung besar ada orang yang belum apa namanya, memang tadi yang kata Haha belum familiar dengan bisnis seperti ini kan masih ragu. Nah, pada saat kita mulai dari yang kecil, setelah itu kemudian kita misalnya belum familiar, setelah itu lama-lama familiar, nah barulah kita mungkin bisa nanti akan lebih besar lagi gitu. Yang penting Ya, terjun dulu. saya sepakat sama Aris. Jadi kan dari misalnya 20 juta masing-masing kan tadi ada solusi dari Daniel. 2,5 miliar itu kan hanya mencari uang kita. Kita cari dari lain kan. Oke. Ada gituan. Ya. Ya, nanti gini, kalau ternyata kita butuh dana pinjaman, Ada masalah. Orang yang dari dana itu 1 juta liter per bulan, gila. 1 juta liter per liter ini 30 miliar. Gini aja, putusin aja gini. Ya udah, pokoknya minimum 10 juta atau 5 juta. Jadi realistis aja. Ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Kalau 5 atau 10 juta kan semua mungkin terlalu berat ya. Gitu aja. Ya. Saran saya aja. Itu supaya jalan. Tapi kalau itu tuh 50 juta, 100 juta, itu setahun lagi nggak akan jalan itu. Ya. Gitu kan? Jadi, kalau katakanlah bisa 10 juta, mungkin semuanya ikut mungkin. Iya. Ya, insya Allah. 10 juta insya Allah ikut. Terus yang lain gimana? Udah dari wanita nih, dari ibu-ibunya, dari mbaknya nih, Mbak Rosi. Dari Ati belum suara tuh. Ya, Mbak Ati. Aku tadi pas lagi sebelum mulai kan gue bilang aku mau ikutan bisa bantu apa nanti aku bantuin gitu loh. Prinsipnya sih setuju lah, dari pertama waktu itu ke Mulia juga aku datang is committed untuk pengen bantuin gitu ini. Insya Allah. Ya. Ya, Mbak Ati. Oke, yang lain nggak ada lagi. Mungkin saya dari masukan ini nanti kita coba buat poin-poinnya, nanti kita sebar lagi ya di WA group ya. Poin-poinnya ini paling tidak tadi 5 juta minimum, nanti ada kelipatan saham gitu kan, semacam itu. Jadi kita sebar, termasuk juga nominasi nama-nama yang kita harapkan terlibat di sini, mohon nanti bisa disetujui ya. Nanti kita masukkan nominasi dari dari manajemennya ini supaya bisa bergerak. Nanti kita akan hire juga orang-orang luar yang akan duduk juga di manajemen. Ini mohon nanti setujui. Oke, baik. Oke. Ya. Baik teman-teman, saya kira udah selesai ya silaturahmi kita dan presentasi bisnis kelapa. Nah, semoga apa yang kita Bukan Kang Ulul mau ngomong tadi itu kayaknya. Oh iya, dikit aja. Ya, Mas Ulul. Menurut saya kita jangan nanti semacam keleleran gitu kan. Jadi kita ikutin aja apa yang udah dirumuskan sama Bang Haha tadi. Cuma ada satu tambahan dari saya. Captive marketnya itu juga yang mesti kita pastikan. Misalnya 1 juta tadi itu udah itu aja, kita jangan diversifikasi atau apa, terus target waktunya kita tentukan, itu aja menurut saya. Jadi berangkat dari apa yang disampaikan sama Bang Haha tadi. Jadi tambahin sedikit captive marketnya sama due date-nya, itu aja. Ya, oke, diterima. Oke, setuju. Saya jadi ingat kalau bisa tiap teman-teman di sini semua kalau bisa nanti mohon bisa supportnya di bidang apa gitu ya, supaya ada istilahnya orkestra itu ada piano, ada drum, ada ini mau support di mana supaya nanti harmonis orkestranya. Nah, mungkin nanti tolong
bisa di mana ya? Nanti tolong Mas Japri Daniel. aja, di Japri aja ke kamu. Sharing aja dulu apa yang mau dilakukan gitu maksudnya. Iya, misalnya saya pengen jadi dirutnya. Nah, itu. Jadi tolong ini orkestranya disampaikan nanti supaya apa peran yang diharapkan masing-masing supaya nanti kita coba bahas bersama. Kita coba bahas. Ya, gitu ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita tutup ya. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat. Daniel suaranya kecil banget Daniel. Mikro ininya deketin tuh mic-nya Ya. tuh. Semoga selalu sehat-sehat. Stay at home, jaga jarak ya, tetap ya, protokol COVID-nya tetap dilaksanakan ya. Amin. Oke, kita tutup. Kayak juru bicara itu ya, Daniel kayak juru bicara Depkes. Soalnya itu harus selalu diingatkan. Harus selalu diingatkan. Nanti jadi corporate sekretarinya perusahaan ya. Udah hafal sama Daniel. Ulang lagi nih. Apa itu? Ulang apa? Protokol kesehatan. Protokol kesehatannya. Ya, protokol kesehatan itu pertama jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, cuci tangan, kemudian social distancing tadi, jaga jarak tadi ya. Jangan lupa sholat 5 kali sehari. Ya, sholat 5 kali sehari, terus sholat Ngaji juga. Ngaji juga. Baca Quran. Baca Quran. Oh iya. Aku udah 2 hari nggak ngaji nih. Aku udah 2 hari nggak ngaji nih. 2 hari udah nggak ngaji. Ngajinya jangan terlalu ketat dong. Ngajinya jangan terlalu ketat. Jadi seminggu 1 juz gitu loh. Waduh. Banyak lama amat. Betul ya, 2 hari sekali. 2 hari sekali ya, 2 hari sekali lah. Jangan 1 hari. Ya. Setuju. 2 hari sekali. 2 hari 1 juz. 2 hari 1 juz ya. Oke ya. Oke. Setuju. Ya, assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Kita close ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era new normal. Ya. Bye-bye.